Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sumbaji dan teman-teman semua. Kali ini kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai penelitian studi kasus. Next. Anggota kelompok kami yaitu Iza Syarif Hidayat, Muhammad Fastur Rahman, Yuda Wastu Setiawan, dan Dadang Nur Suali. Next. Topik pembahasan yang akan kita sampaikan yaitu yang pertama, pengertian, kemudian kapan studi kasus digunakan, kemudian jenis, kemudian bentuk penelitian, tujuan, langkah-langkah penelitian, dan yang terakhir contoh peristiwa. Next. Pengertian akan disampaikan oleh Mas Iza Syarif. Kepada Mas Iza. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari studi kasus itu sendiri. Berdasarkan beberapa ahli, pertama, kasus merupakan proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua, terdapat pendapat dari Pollitt dan Hangler. Keduanya menjelaskan bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang fokusnya terletak pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut, mengapa seseorang berpikir, melakukan sesuatu, atau bahkan mengembangkan diri. Dan yang ketiga, ada pendapat dari Susilo Harjo dan Gudnanto, menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam, dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami karakter individu yang diteliti secara mendalam. Kemudian menurut bahasa, studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris, yaitu case study atau case studies. Kata kasus diambil dari kata case yang menurut kamus Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English diartikan sebagai satu instance or example of occurrence of actual state of affairs, situation, dan yang ketiga adalah circumstance or special condition relating to a person or thing. Secara berurutan artinya ialah satu contoh kejadian sesuatu, yang kedua adalah lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Dari penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik dalam tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, ataupun organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual atau real life event yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Next. Kemudian yaitu kapan studi kasus digunakan. Menggunakan istilah studi kasus artinya ialah peneliti ingin menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, baik kasus tunggal maupun jamak. Agar sebuah kasus bisa digali maknanya, peneliti harus pandai-pandai memilah dan memilih kasus macam apa yang layak diangkat menjadi tema penelitian. Bobot kualitas kasus harus menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, tidak semua persoalan atau kasus, baik pada tingkat perorangan, kelompok, atau dijelaskan di muka agar sebuah peristiwa layak diangkat sebagai kasus. Penelitian studi kasus, begitu juga ada syarat-syarat tertentu agar sebuah pertanyaan bisa diangkat menjadi pertanyaan penelitian. Salah satu hal penting untuk dipertimbangkan dalam memilih kasus ialah peneliti yakin bahwa dari kasus tersebut akan dapat diperoleh pengetahuan lebih lanjut dan mendalam secara ilmiah. Dalam hal ini, studi kasus disebut sebagai instrumental case study. Selain itu, studi kasus bisa dipakai untuk memenuhi minat pribadi karena ketertarikannya pada suatu persoalan tertentu dan tidak ada membangun teori tertentu, misalnya tentang kenakalan remaja
penyalahgunaan obat, fenomena single parents, dan sebagainya. Studi semacam ini disebut sebagai studi kasus intrinsik atau intrinsic case study. Di negara maju, studi kasus intrinsik lazim digunakan oleh para profesional atau anggota masyarakat biasa karena rasa ingin tahunya terhadap satu persoalan yang mereka hadapi secara lebih mendalam, lebih-lebih jika persoalan tersebut menjadi isu hangat di masyarakat. Next. Jenis-jenis studi kasus. Studi kasus dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu studi kasus eksplanatori. Studi kasus eksplanatori yaitu jenis metode atau studi kasus yang digunakan oleh peneliti ketika tidak lagi bisa menemukan atau memiliki kendali atas fenomena yang diteliti, sehingga peneliti kemudian memiliki pertanyaan mengapa atau bagaimana fenomena tersebut tidak bisa lagi dikendalikan. Jenis studi kasus ini sendiri juga diketahui berfokus pada fenomena dalam kehidupan nyata. Penerapannya cocok untuk fenomena maupun suatu kelompok individu yang tidak atau belum bisa dijelaskan. Hal ini lumrah karena dalam setiap individu atau manusia dijamin ada satu atau dua variabel yang tidak bisa dijelaskan. Maka tujuan utama dari metode studi kasus eksplanatori ini adalah untuk menunjukkan data yang tidak bisa dijelaskan tadi, sekaligus melakukan deskripsi investigasi kausal. Jenis yang kedua yaitu studi kasus eksploratory. Studi kasus eksploratory yaitu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apa dan juga siapa. Data yang dikumpulkan peneliti berasal dari 2 sumber, yakni data eksplorasi dan data tambahan. Data tambahan bisa diperoleh peneliti dari berbagai kegiatan seperti kegiatan wawancara, eksperimen, kuesioner, dan lain sebagainya. Umumnya, metode satu ini sangat cocok diterapkan pada penelitian formal dan berskala besar. Tujuannya adalah membantu peneliti mendapatkan lebih banyak informasi latar belakang dibanding studi kasus biasa. Dilakukan kegiatan ekstra untuk mendapatkan data tambahan juga dimaksud untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Selain itu juga bisa bertujuan untuk memberikan lebih banyak waktu kepada peneliti mencerna dan memahami informasi yang didapatkan selama proses pelaksanaan penelitian. Dan yang terakhir adalah studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif yang diterapkan dengan tujuan menganalisis urutan peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu. Topik di jenis penelitian ini biasanya mencakup bidang budaya atau disebut juga sebagai bidang sejarah. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk membandingkan teori atau penemuan baru dengan teori dan penemuan yang sudah ada di bidang yang sama, sehingga bisa diketahui mana yang paling benar dengan melihat analisis urutan peristiwanya. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Isya atas penjelasannya. Yang berikutnya yaitu mengenai bentuk penelitian akan disampaikan oleh Mas Dadang. Kepada Mas Dadang, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk bentuk penelitian, studi kasus menurut Creswell kemudian akan dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu dari permasalahan atau kasus yang diteliti. Untuk bentuk yang pertama yaitu adalah studi kasus instrumental tunggal atau single instrumental case study, merupakan bentuk penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk memberi gambaran mengenai suatu isu. Dalam hal ini, peneliti akan mencoba mencari gambaran tentang suatu isu. Dalam hal ini mencoba mencari isu yang menarik perhatian untuk dikaji. Kemudian peneliti akan menggunakan suatu kasus untuk dijamin sarana atau instrumen dalam menyusun penggambaran secara terperinci. Sehingga dari suatu isu, peneliti akan menemukan kasus yang diakibatkan oleh isu tersebut. Kasus ini yang kemudian akan digambarkan atau dipaparkan jelas mungkin oleh peneliti, sehingga pembaca bisa tahu bahwa kasus tersebut merupakan instrumen penting dalam suatu isu. Untuk yang kedua yaitu studi kasus berikutnya dalam bentuk studi jamak, sehingga berkebalikan dengan studi kasus instrumen tunggal.
Pada instrumen tunggal, peneliti hanya menggunakan atau mempelajari satu kasus, sementara pada studi kasus yang jamak, maka jumlah kasus yang dipelajari atau diteliti lebih dari satu. Jadi secara sederhana, studi kasus jamak diartikan sebagai penelitian yang menggunakan banyak isu maupun banyak kasus dalam penelitian yang dilakukan. Supaya pembahasan dan kegiatan penelitian lebih fokus, maka fokus utama adalah pada isu dan beberapa kasus yang menyertai isu tersebut. Bisa juga dibalik, yakni fokus pada satu kasus atau satu lokasi yang kemudian meneliti beberapa isu dalam satu lokasi tersebut. Penelitian dengan metode ini kemudian terbilang kompleks sebab melibatkan banyak isu dan lebih banyak kasus di dalam isu-isu tersebut. Bentuk berikutnya adalah studi kasus mendalam, merupakan bentuk penelitian studi kasus yang diterapkan pada suatu kasus yang memiliki suatu khasan atau ciri khas dan juga keunikan yang cukup tinggi dibandingkan kasus pada umumnya. Sehingga kasus ini sejak awal sudah mencuri perhatian peneliti untuk dikaji. Sekilas, bentuk penelitian ini mirip dengan penelitian naratif, namun prosedurnya sendiri lebih terperinci, yakni pada kasus dan juga kaitannya dan berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar secara terintegrasi. Untuk selanjutnya yaitu tujuan studi kasus. Penelitian dengan metode studi kasus kemudian juga memiliki tujuan. Dan tujuan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan spesifik. Secara umum, tujuan metode kasus ini setidaknya ada 4 tujuan utama, yaitu menggambarkan situasi individu. Sehingga dalam metode penelitian ini, peneliti akan mencoba menggambarkan secara detail mengenai situasi yang dialami oleh individu yang statusnya adalah subjek penelitian. Individu di sini sebagai seseorang, sebuah bisnis, sebuah organisasi, dan lain-lain. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah utama pada suatu kasus, sehingga peneliti bisa melakukan identifikasi berbagai masalah dan menentukan masalah yang menjadi masalah utama dalam suatu kasus. Menganalisa kasus menggunakan konsep teoritis. Tentunya teori yang digunakan masih relevan dari unit atau bidang disiplin ilmu. Terakhir, merekomendasikan tindakan yang bisa menjadi penyelesaian dari studi kasus, atau bisa dikatakan penelitian bisa merekomendasikan solusi atas masalah yang menjadi penyebab suatu kasus. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan spesifik. Selain memiliki sejumlah tujuan umum di atas, penelitian juga memiliki tujuan khusus yang spesifik, yaitu sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji. Seperti tujuan studi kasus di bidang psikologi adalah informasi yang lebih mendalam mengenai segala sesuatu berhubungan dengan otak manusia, perilaku, dan juga pemikiran secara kognitif dari otak manusia tersebut. Ada juga tujuan studi kasus di bidang sosiologi, adalah untuk mendapat informasi mendalam tentang bidang psikologi, hanya saja tidak memperhatikan perilaku maupun interaksi yang terjadi dalam antara organisasi, komunitas, kelompok, dan sebagainya. Tujuan studi kasus yang selanjutnya, ada tujuan studi kasus yang dilakukan para ilmuwan adalah untuk melakukan eksperimen antara sejumlah teori untuk menghasilkan teori baru. Para ilmuwan tersebut kemudian bisa mengembangkan hipotesis dan kemudian melakukan penelitian dengan memakai metode studi kasus. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mas Dadang. Yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penelitian akan disampaikan oleh Mas Yuda. Pada Mas Yuda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Berikut yaitu langkah-langkah penelitian. Dalam langkah-langkah penelitian yang pertama yaitu memilih pemilihan tema, topik, dan kasus. Dalam pemilihan tema, topik, dan kasus pada tahap pertama ini, peneliti harus yakin bahwa dia memiliki
akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari body of knowledge yang bidang bidang yang dipelajari, misalnya mahasiswa jurusan atau program studi manajemen menjadi wilayah kajian bidang tersebut. Logikanya ialah seorang peneliti yang akan bisa menghasilkan peneliti yang baik pada bidang yang diminati dan dikuasai. Terus yang kedua yaitu pembacaan literatur. Pembacaan literatur, setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur sebanyak-banyaknya berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-hasil peneliti terdahulu, buku, majalah, surat kabar yang terkait dengan kasus tersebut. Semakin mutakhir bahan bacaan, makin baik, sehingga peneliti dapat mengikuti perkembangan keilmuan paling update atau state of the art bidang yang digeluti. Sebab ilmu pengetahuan senantiasa mensyaratkan hal-hal baru. Setelah sumber-sumber bacaan diperoleh, peneliti membacanya untuk menentukan tema besar penelitian. Dari tema besar disempitkan lagi menjadi kajian yang selanjutnya menjadi kasus dan tema, topik, dan objek kajian. Penelitian merumuskan judul penelitian. Dengan demikian, judul penelitian dibuat setelah tema, topik, objek, atau kasus ditentukan. Langkah ketiga yaitu perumusan fokus dan masalah penelitian. Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Di muka telah dibahas bagaimana rumusan masalah penelitian dibuat. Satu hal penting lainnya terkait dengan rumusan masalah ialah dari rumusan tersebut dapat digali informasi penting dan mendalam untuk menjadi pengetahuan yang berharga bagi kemanusiaan, bukan sembarang informasi yang tidak bernilai ilmiah. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Sebagaimana telah dituliskan di muka, data penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik seperti wawancara, observasi, pelibatan atau partisipan observation, dan dokumentasi. Yang kelima yaitu penyempurnaan data. Jika rumusan masalah diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap sempurna. Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, data dianggap belum lengkap, sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu informan tersebut. Dan yang keenam yaitu pengolahan data. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, mengelola data, yakni melaksanakan penyediaan atau coding, mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis. Langkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data merupakan tahap paling penting di setiap penelitian dan juga sekaligus paling sulit. Sebab dari tahap ini akan diperoleh informasi penting berupa temuan penelitian. Kegagalan analisis data berarti kegagalan penelitian secara keseluruhan.
Kemampuan analisis data sangat ditentukan oleh keluasan wawasan teoretik peneliti pada bidang yang diteliti, pengalaman penelitian, bimbingan dosen, dan minat yang kuat peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Yang ke-8 yaitu proses analisis data. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sebagai bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh satu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan akan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Yang ke-9 yaitu dialog teoretik. Untuk melahirkan temuan konseptual berupa tesis statement, setelah pertanyaan peneliti terjawab, peneliti studi kasus, khususnya calon magister dan lebih doktor, melakukan langkah-langkah selanjutnya, yakni melakukan dialog temuan tersebut dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka. Sehingga bagian kajian pustaka bukan sekedar ornamen belaka. Tahap ini disebut dialog teoretik. Langkah yang ke-10 yaitu triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, yakni dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai. Yang ke-11 yaitu kesimpulan hasil penelitian. Kesalahan umum yang sering terjadi pada bagian ini ialah peneliti mengulang atau meringkas apa yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, tetapi membuat sintesis dari semua yang telah dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan implikasi teoretik. Tetapi untuk masing-masing jenjang pendidikan perlu dirumuskan temuan yang berbeda. Untuk peneliti mahasiswa jenjang S1, skripsi, peneliti menemukan fakta-fakta di lapangan secara Presentasi deskriptif sesuai pertanyaan peneliti atau data description. Untuk penelitian jenjang S2 tesis, selain menyajikan fakta-fakta sesuai pernyataan penelitian, peneliti wajib mengembangkan teori yang terkait dengan pertanyaan peneliti atau theoretical development. Sedangkan untuk jenjang S3, disertasi, selain dua hal tersebut, peneliti wajib melakukan temuan baru.